Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Agung Mulia, NPM 17013 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara mengelola ARJIS untuk menentukan peruntukan suatu kawasan, di mana kita akan membaginya menjadi tiga, yaitu kawasan lindung, budidaya, dan penyangga. Kita akan berpedoman yaitu untuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan permen-permen terkait lainnya. Untuk itu jangan di skip videonya, subscribe, like, and comment agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Mari kita simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan masuk ke tahapan pembuatannya, di mana kali ini teman-teman harus mengetahui dahulu peruntukan kawasan daerah mana yang ingin teman-teman pilih. Yang mana di sini saya menentukannya adalah kawasan di kecamatan salah satu di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Jika teman-teman telah menentukan kawasannya, teman-teman harus memastikan terlebih dahulu apakah laptop teman-teman sudah terinstall aplikasi ARJIS atau belum. Jika belum, teman-teman bisa menginstalnya terlebih dahulu. Untuk membuat peruntukan kawasan ini, kita membutuhkan data curah hujan, jenis tanah, dan kelerengan. Yang mana data ini saya dapati dari RT RW tematik pesisir selatan. Jika teman-teman belum mendapatinya, saya bisa mengarahkan ke Indonesia Geospatial Portal, yang mana di sini menyediakan data-data terkait dengan data yang bisa teman-teman butuhkan, seperti kabupaten, daerah teman-teman yang ingin teman-teman olah datanya untuk menentukan peruntukan kawasannya. Ataupun teman-teman bisa mendownloadnya di lapakjis.com, yang mana lapakjis.com ini menyediakan data-data tematik hampir seluruh Indonesia. Jadi data-data yang teman-teman butuhkan kemungkinan ada di sini untuk mengolah data untuk peruntukan kawasan suatu daerah. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama itulah teman-teman masukkan terlebih dahulu SAP curah hujan. Kemudian teman-teman masukkan data jenis tanah. Teman-teman masukkan data kelerengan. Nah, dan tiga data inilah yang kita butuhkan untuk menentukan peruntukan kawasan suatu daerah. Yang mana yang berikutnya teman-teman klik kanan pada data tersebut, pilih Open Attribute Table. Teman-teman lihat apakah di sana telah terdapat skor atau belum. Jika belum terdapatnya skor, teman-teman harus memberi skornya terlebih dahulu. Yang mana jika saya beri skor, contohnya itulah 0 sampai 8%, itu diberi skor dengan 20, 15% sampai 25% itu skor 60, 25% sampai 40% itu skor 80, 40% itu 100 skornya. Yang mana skor ini berpedoman pada yaitu SK Mentan Kementerian Kehutanan nomor 837. Bukan, teman-teman tidak bisa memberi sembarang angka karena ini berdasarkan standar agar sertifikat lebih maksimal. Begitu juga dengan jenis tanah, teman-teman bisa isi terlebih dahulu skornya sesuai dengan SK kementerian tadi, ataupun teman-teman bisa menemukannya di permen lain yang terkait. Sedangkan untuk curah hujan di data kawasan saya sendiri, yaitu hanya terdapat kategori sedang dengan skor hujan yaitu 30. Jika teman-teman sudah memastikan skor hujan, skor jenis tanah, dan skor lereng telah terisi, proses berikutnya itu adalah kita masuk ke geoprocessing. Yang mana geoprocessing ini ada beberapa tools. Contohnya itu adalah clip ini untuk memotong, union untuk menggabungkan dengan merge. Sedangkan kita di sini memakai intersect. Terus kita pilih yaitu data kita lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Yang berikutnya yaitu adalah teman-teman beri nama peruntukan kawasan atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Klik OK, save. Dan klik OK. Tunggu beberapa saat. Nah, maka data berhasil di intersect. Setelah teman-teman intersect datanya, kita mulai dengan buka Open Attribute Table, klik kanan, lalu dapat teman-teman lihat bahwa data yang kita buat tadi telah tergabung menjadi satu, yaitu ada antara data lereng, data curah hujan, dan data jenis tanah. Berikutnya teman-teman buat add field, yaitu
untuk membuat tabel baru, kita buat di sini dengan nama skor akhir. Skor akhir, lalu teman-teman pilih double, yang mana yang di sini untuk angka, sedangkan teks yaitu untuk kalimat. Kita pilih double, klik OK. Nah, berikutnya teman-teman klik skor akhir, teman-teman klik kanan, pilih fit kalkulator, lalu klik yes. Nah, di sini teman-teman dapat lihat bahwa terdapatnya skor hujan ditambah dengan skor tanah ditambah dengan skor lereng. Ini adalah cara otomatis agar teman-teman tidak menghitung secara manual. Lalu kita klik OK dan surprise, dia langsung membacanya secara otomatis seperti kalkulator. Di sini teman-teman tidak perlu lagi menghitung manual berapa dari skor jumlah hujan, tanah, maupun lain sebagainya. Tahapan berikutnya yaitu adalah kita buat lagi tabel baru airfield dengan tulisan di sini adalah peruntukan kawasan. Jadi kita akan menentukan peruntukan kawasannya dan teman-teman pilih teks, klik OK, yes. Setelah itu teman-teman pilih yaitu adalah select by attribute. Nah, keluar select by attribute, skor akhir yang telah teman-teman buat, teman-teman sesuaikan dengan standar itu permen terkait, yang mana kali ini saya memakai standarnya, dapat teman-teman lihat, untuk menentukan peruntukan kawasan itu dibagi menjadi 3, yaitu skornya lindung besar dari 175, penyangga antara 125 sampai 174, dan budidaya yaitu kecil dari 124. Ini telah ditetapkan oleh standar yang ada. Jadi teman-teman dapat memakai standar yang telah disahkan agar hasil kita dapat lebih maksimal untuk pengarahan peruntukan kawasannya. Baik, kita masuk ke tahapan berikutnya. Setelah kita masuk ke peruntukan yang telah kita buat, teman-teman dapat melihat bahwa kita harus mengelompokkan skornya berdasarkan dengan standar yang ada. Yang berikutnya yaitu adalah kita pilih select by attribute, lalu teman-teman pilih skor akhir, lalu teman-teman buat skornya, yang mana kita harus memilih kawasan lindung itu skornya yang besar dari 175. Jadi teman-teman buat besar sama dengan 175, lalu teman-teman klik apply. Nah, terlihatlah di sini ini adalah kawasan lindung yang menjadi di daerah studi saya. Berikutnya yaitu teman-teman cara cepatnya untuk mengisi kawasan tersebut menjadi satu, teman-teman start editing terlebih dahulu. Setelah teman-teman start editing, teman-teman klik kanan, pilih attribute, lalu pilih peruntukan, dan ini adalah teman-teman pilih karena ini besar dari 125, teman-teman mengisinya menjadi kawasan lindung. Oke, lanjut ke tahapan berikutnya. Kita lihat standar untuk kawasan penyangga itu 125 sampai 174. Jadi teman-teman harus membuatnya yaitu besar dari 125 N, lalu N, skor akhir kecil dari 174. Lalu teman-teman klik apply. Nah, dapat teman-teman lihat di sinilah kawasan studi kita menjadi kawasan penyangga. Klik copy attribute, klik peruntukan, dan di sini teman-teman dapat mengisi secara cepat itu menjadi kawasan penyangga. Sehingga semua kawasan yang telah terupload itu menjadi kawasan penyangga. Berikutnya yaitu adalah untuk kawasan budidaya. Kita ketahui budidaya kecil dari skor 124. Jadi kita hapus. Kita buat kecil dari 124 dan teman-teman klik apply. Nah, inilah yang akan menjadi kawasan budidaya arahan kita di kawasan studi kita ataupun kawasan studi saya, yaitu kawasan di kabupaten, salah satu kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Yang berikutnya kita tulis di sini adalah budidaya. Oke teman-teman, setelah kita isi tersebut, dapat teman-teman lihat bahwa tabel kita semuanya telah terisi sesuai dengan peruntukannya masing-masing, yang mana sesuai dengan standar bahwa skor yang besar dari 174, contohnya di saya adalah 160, itu menjadi kawasan lindung, sedangkan skor antara 125 sampai 174 itu menjadi penyangga, dan skor kecil dari 124 itu menjadi budidaya. Nah, tahapan berikutnya yaitu adalah
teman-teman save edit terlebih dahulu, kita beri warna agar halnya lebih menarik. Yang mana pemilihan warna ini, klik kanan pilih properties, pilih simbologi, teman-teman pilih kategori, lalu teman-teman pilih peruntukan. Nah, teman-teman pilih warnanya sesuai dengan standar ataupun sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya di sini adalah kawasannya budidaya, kita pilih warna ini. Klik OK. Kawasan lindung kita pilih ini, kita klik OK, dan kawasan penyangga kita pilih ini. Ini adalah tahapan dalam pemberian warna. Berikutnya adalah kita beri label feature agar orang yang membaca peta kita dapat lebih paham dan mengerti teman-teman. Yaitu dengan cara teman klik kanan, pilih properties, pilih label. Di sini teman-teman pilih peruntukan, dan sebenarnya kita remove duplikat agar tidak ada kata-kata yang double. Klik OK, pilih ukuran sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu kita klik apply dan OK. Nah, cara mengaktifkannya itu adalah klik kanan, pilih label feature. Nah, keluarlah label. Di sini dapat terlihat berwarna hijau adalah kawasan lindung, warna merah kemudian ada penyangga, dan kawasan kuning itu merupakan kawasan budidaya. Berikutnya itu adalah jika teman-teman ingin menghitung luasnya, kita dapat menghitungnya berhektar maupun yang lainnya dengan cara klik kanan, pilih kalkulator geometri, pilih hektar. Jadi kita tahu berapa luasan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan penyangga. Tahapan akhir dari prosesnya itu adalah kita membuat layout peta, yaitu dengan membuatnya di layout view. Kalau teman-teman klik di sini, lalu teman-teman sesuaikan dengan ukuran kertas teman-teman yang dibutuhkan. Setelah teman-teman membuatnya, berdasarkan teks maupun yang lainnya, akan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dimana ini merupakan layout dari peta peruntukan kawasan saya, yaitu adalah untuk mengisi tugas dari evaluasi sumber daya lahan. Ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Nah, saya memilih kawasan itu adalah Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, di mana ini adalah peta peruntukan kawasan. Peruntukan kawasan yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian teman-teman save, jangan lupa di save, pilih export map untuk menjadikannya JPEG agar orang-orang ingin membaca peta kita lebih mudah lagi. Oke, dan klik save. Nah, teman-teman, itulah hasil tutorial saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman dapat menerapkannya di lapangan maupun hal lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel YouTube ini jauh lebih berkembang. Begitu saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.